saya akan berbicara tentang masalah kedudukan manusia dan kedudukan Allah itu di mana. Berangkat dari surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82 yang menceritakan tentang hikayah sejarah Baginda Musa alaihissalam ketika proses mulai dari syariah sampai pada makrifat pada Allah. Beliau diperintahkan Allah untuk berguru terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam ayat 60 Allah katakan, Nabi Musa tidak akan pernah berhenti perjalanannya apabila tidak bertemu dua mata air di lautan, yaitu pertemuan antara air tawar dengan air asin. Itu maksud beliau, dia tidak akan pernah berhenti manakala dia itu tidak sampai pada makrifat pada Allah. Mestinya kita juga meniru hikayah sejarah beliau Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi ketika saat beliau bertemu terhadap Nabi Khidir, Nabi Khidir sudah mengatakan, andai kata kau bisa sabar menghadapi pelajaran dariku, Anda akan terus bisa mengikuti aku, kata beliau Nabi Khidir. Tapi andai kata kau tidak sabar menghadapi pelajaran dariku, kau akan terpisah atau berpisah denganku. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi awal saya katakan, kita manusia mulai akil balik, bahkan sebelumnya kita sudah didik oleh tabi'in, pewaris Rasulullah, para ulama, tentang masalah teori atau sistem di dalam hukum syariah. Apa hukum syariah? Hukum yang memberikan batasan-batasan jasmani ini untuk tidak meninggalkan perintah, yang satu. Yang kedua, untuk tidak menjalankan larangan. Itu batas-batasnya. Sehingga di situ ditekankanlah kita untuk menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini sudah jelas. Jasmani sudah kita lakukan. Sehingga kita ketika diwajibkan sholat, kita sholat. Diwajibkan puasa, kita juga puasa. Ini semuanya adalah ta'alluq, ada hubungan antara sesama makhluk. Ini yang Rasulullah katakan sebagai hablum minan nas. Cuman elokkah kita hanya berhenti di situ, sementara wal akhiratu khairu wa abqa, hablum minallah, hubungan langsung ruhaniyah kita pada Allah tidak kita perhatikan? Elokkah? Menurut saya ya kurang elok.
Pantaskah kita itu berhenti di situ, sementara diri kita juga terdiri ruhaniyah ini tidak kita perhatikan talinya ruh pada Allah langsung? Kalau menurut kula kurang elok, kurang pantas, manakala tidak kita teruskan pelajaran kita untuk menuju sampai makrifat Allah. Pertanyaannya, bisakah kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, lagi gitu nggih, bisakah mencapai derajat pangkat sampai ke makrifatullah? Semua jawaban itu ada di benak kita masing-masing. Ingat, Allah ketika mengendaki satu hambanya itu tidak melihat nasab, tidak melihat keturunan kita, enggak. Itu seenaknya Allah sendiri. Manakala si A dikehendaki Allah sampai pada tingkatan makrifat, walaupun si A ini tidak ada nasab atau dzurriyyah para kekasih Allah, mampukah Allah mengendaki ini? Kita jawab di dalam hati. Mampukah Allah menghendaki satu hamba, dia tidak ada latar belakang keturunan kiai, keturunan para kekasih Allah, dia jadi kekasih Allah? Mampukah Allah menghendaki hal seperti ini? Menurut saya, berhubung Allah sudah ditegaskan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu. Miturut keyakinan saya. Lantas bukan berarti saya menyalahkan orang yang berpendapat enggak mampu, enggak. Persepsi keyakinan si A dengan si B itu kadang tidak sama dalam hal berpendapat. Sama dengan begini Pak, tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kilaini, ada dua pendapat. Ketika Rasulullah Isra, ya, itu tidak hanya jasadnya saja, tidak hanya ruhnya saja, ma'a jasadihi, serta beserta jasadnya. Kil yang kedua, ada yang berpendapat ulama biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Pertanyaannya, apakah yang benar mana? Mana yang benar? Ruhnya saja apa sekalian dengan jasad? Ya, tinggal kita berpendapat di mana. Kalau pertanyaannya yang benar mana, miturut saya keduanya itu benar. Ada yang kekeh ruhnya saja, ada yang kekeh sekalian jasadnya. Dua pendapat yang tidak sama, mesti ketika bertemu ini tidak akan mungkin mau saling disalahkan, nah gitu toh. Sebab keduanya punya hujah, punya dasar masing-masing. Tidak jauh berbeda dengan hukum suami menyentuh istri batal apa enggak. Ada yang mengatakan batal, nggih.
ada yang mengatakan tidak batal. Kita berhenti Pak untuk debat berhenti. Kita harus sibuk untuk membangun rohaniah kita, habil terhadap Allah. Sebab dari sisi lain, wa min waraihim barzakhun, kita ditunggu kematian. Tatkala kita tidak sibuk terlebih dahulu tentang bagaimana cara membangun rohaniah kita, sementara kita di belakang kita akan pasti mengalami atau dijemput satu kematian. Bagaimana mungkin rohaniah kita yang belum kita bangun terhadap Allah, ketika idza jaa ajaluhum itu datang, bagaimana? Ini yang menjadi buah pikiran saya, tidak hanya pada diri saya tetapi juga terhadap diri umat. Sehingga mengapa saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai ke Banyuwangi yang memakan waktu kurang lebih 7 jam tiap hari. Di samping saya dapat mandat perintah dari Allah untuk menyampaikan tentang bagaimana cara membangun rohaniah kita, tetapi saya juga tidak bisa memilih untuk tidak berangkat. Semata-mata inilah bentuk rohimnya Allah terhadap kita sebagai umat, sebagai hambanya, supaya tatkala kita dijemput oleh kematian, ruhaniah kita sudah siap menghadap wa inna ilaihi rajiun, kembali dengan selamat, kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Kalau jasad kita Bapak Ibu Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali kepada tanah manakala tidak bisa kembali, ada tetangga kita, saudara kita, anak, istri, suami menghantarkan kita ke makom, ke kuburan. Kita nggak usah gelisah, besok pasti kita ada yang mengantar. Cuman persoalannya ruhaniyah ini yang Allah ciptakan dari Allah, wa nafakhtu, dan ini dituntut Allah bisa kembali kepada Allah. Siapa yang mengantar kita? Kalau tidak amaliyah yang bersifatkan makrifat pada Allah. Bapak Ibu, ini yang selama ini menjadikan saya memfikirkan terhadap diri saya sendiri, juga terhadap umat. Urusan apa yang akan kami sajikan terhadap umat yang khusus terkait pembangunan rohaniah, itu bukan urusan saya. Sebab Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Ajaran ini harus diterima, enggak. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, yaitu ajaran Rasulullah yang khusus masalah membangun rohaniah. Mengapa rohaniah kita dibangun? Harus dibangun karena Bapak Ibu, rohaniah kita selama ini menjadi budaknya hawa nafsu. Jadi budaknya hawa nafsu. Tandanya kalau rohaniah
jadi budaknya hawa nafsu itu bagaimana, Pak? Semua amal kita, semua amal yang sumber yang katanya dari diri kita yang kita lakukan, amal apakah itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, atau sodakoh atau amal dalam rumah tangga, tanpa kecuali tanda kalau ruhaniah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Amal itu ada unsur kepentingan hawa nafsu. Nafsu itu diri, Pak. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratu bisu. Allah nang Allah itu maksudnya bagaimana? Ketika saya beramal, di dalam hati saya ruhaniah ini mengaku diri saya yang bisa beramal. Mohon maaf kalau saya tidak bisa bahasa apa? Madura loh nggih. Saya pengen belajar, katanya Pak Haji seminggu di Wongsorejo. Minimal seminggu di Wongsorejo nanti bisa. Kula pikir-pikir, lagu seminggu ning kene terus piye ngajine bendina ngoten. Kudu privat, Pak. Sinten sing purun ngajari. Masalahnya bulan ini sudah ada jadwal geser ke Madura. Ya. Jadi kalau saya bisa berbahasa Madura kan enak, Pak ya. Enak. Bahasa Jawa untung bahasa Indonesia ada yang paham. Entah apa kata Allah nanti. Saya bisanya gur tedung kakan gitu aja. Allah ya Karim. Pun saya teruskan lah. Tanda kalau amaliyah saya itu ada kepentingan nafsu, tandanya apa? Di dalam hati saya ada rasa, ada iman, merasa diri saya yang bisa melakukan ini. Berarti Allahnya kan kita lalaikan, Pak ya. Allahnya kita lalaikan. Entah kita gadaikan atau gimana itu. Lah inilah yang kumaksud. Amal, perilaku apapun yang timbul dari diri saya ada kepentingan nafsu. Contoh, saya sholat, Pak. Dalam hati saya pengen olehnya saya sholat itu tidak dimasukkan neraka, bahkan dimasukkan surga. Aku tanya, surga neraka itu makhluk napa mboten? Makhluk. Itu kan yang menciptakan kan Allah. Tapi hatiku bergantung terhadap makhluk. Tidak ada ta'alluq ruhaniah saya, tali ini langsung pada Allah. Tidak ada. Dengan bentuk keyakinan saya dalam hati saya itu, olehnya saya bisa melakukan sholat karena diri saya sendiri. Tidak ada hubungan tali hati berupa iman pada Allah, tidak ada. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ketika saya sholat hati ini dipenuhi dengan dimasuki oleh nafsu. Akhirnya nafsu mengajak saya untuk berbuat jelek pada Allah dengan bentuk melalaikan pada Allah. Akhirnya ingatlah saya istri, ingatlah sama anak, ingatlah sama pekerjaan, ingatlah pada urusan-urusan selain Allah. Ini fakta dan tidak bisa dibantah. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu, Pak. Manakala
ruhaniah kita tidak dibangun. Padahal ini yang terpenting menurut Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu tidak hanya jasmani, juga ruhani. Akhlak istimaiyah jasmani, akhlak ruhaniyah ilahiyah itu akhlak ruhani. Sehingga ketika saya sholat, hati saya tidak bisa makrifat Allah, tidak bisa, nggak bisa. Lah, saya hadir di tengah-tengah umat, tugas saya, status saya nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan perkara-perkara yang hak. Ini urusan umat menolak, itu tidak saya salahkan. Karena beliau-beliau juga punya hujjah, punya pendapat miturut imannya masing-masing. Rasulullah Muhammad juga ditegur Allah. Tidak ada paksaan Muhammad. Umatmu harus menerima ajaranmu. Enggak. La ikraha fiddin. Ajaran yang diemban Rasulullah adalah qad tabayyanar rusdu minal ghoi. Ajaran yang ruhaniyah kita asalnya gelap terhadap Allah disebabkan karena hawa nafsu yang setiap saat dan waktu bertengger di dalam hati kita, itu dikeluarkan, kita masuk terhadap zona ajaran yang penuh hidayah pada Allah. Tetapi saya katakan, ini ajaran tidak boleh dipaksakan. Ingat dalam surah Al-Anbiya ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya disebabkan karena kaumnya menolak ajaran beliau, Nabi Yunus ditegur dan dihukum Allah dengan bentuk dimakan ikan paus atau ikan hiu karena meninggalkan, Pak. Mohon maaf, saya pun sejarah 2007 saya diusir dari kampung saya, jujur Pak, diusir karena saya menyampaikan dinul haq ini, pendidikan ruhaniyah ini di tengah-tengah masyarakat umum. Cuman pada saat itu saya tidak mau meninggalkan, karena saya juga ditegur Allah tidak boleh keluar. Muhammad, jangan kau bersedih terhadap umatmu tatkala umatmu itu ada yang menolak ajaranmu, jangan. Akhirnya ketika beliau masuk di dalam kaum Taif, beliau tidak hanya ajarannya dicaci maki, dikatakan sesat, beliau pun dicidrai, dihantam kotoran onta, dihantam batu, sampai beliau pelipisnya berdarah. Saat itu juga malaikat Jibril menawarkan diri untuk membumi hanguskan kaum Taif. Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan. Maklum, dia belum mengerti. Gitu Pak nggih? Orang dekat jenengan, anak apa istri apa suami manakala menolak, jangan dibenci. Jangan. Karena belum mengerti. Tur juga jangan ditinggal. Suara sumbang di belakang, Gus, ditukar aja. Kalau istri nggak mau ikut seiman, ditukar yang ya jangan begitulah. Ya kalau Lombok Pak nggih bisa ditukar, janganlah.
terus bimbing aja lah terus. Rasulullah memberikan teladan, Pak. 80.000. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak, Pak. Beliau jawab terhadap malaikat Jibril, biar Bril barangkali nanti kapan hatinya dapat hidayah dan atau generasinya, anak-anaknya menjadi pengikut aku. Jangan begitu ya Pak Rasulullah. Kalau kita bagaimana, Pak? Lipas saja lagi tuh, tinggalkan saja lagi tuh, nggih. Cari lagi katanya. Nabi Yunus tidak hanya meninggalkan umatnya yang menolak, tetapi beliau juga berdoa memohon pada Allah supaya dihancurkan umat yang seperti itu. Itu Nabi Yunus. Dan para nabi-nabi yang lainnya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sejarah semua dihapus, dihangus, dihancurkan Allah. Umat Nabi Musa, umat Nabi siapapun itu dihancurkan. Karena beliau berdoa, buat apa? Hancurkan saja ya Allah. Ya dihancurkan. Tapi Rasulullah mboten, Muhammad. Inilah alasan mengapa satu-satu nabi atau rasul yang bisa memberikan syafaat terhadap umatnya besok di yaumil qiyamah secara pandang sudut syariat itu hanya Rasul di sini, Pak. Karena Rasulullah punya pendapat, sekarang dia menolak barangkali nanti dia dapat hidayah, mau tidur dia angen-angen. Iya, saya juga ada ruhaniyah, sholat saya juga asal-asalan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, Pak. Makanya pada saat detik kapanpun manakala ada yang menolak, sampean kasih maklum, ya, sampean kasih maklum. Sudah wajar toh, Pak. Manakala ada orang buta berjalan, di depannya ada cagak atau tembok, terus tertabrak. Maklum toh, Pak, nggih? Karena buta. Mata hati kita, ainul basyirah, mata ruhaniyah kita, Bapak Ibu, oleh karena sementara waktu masih tertutup, terhijabi oleh sesuatu selain Allah, sehingga ruhaniyah kita tidak bisa makrifat pada Allah. Iku maklum manakala sholat ini masih kelingan selain Allah, masih teringat selain Allah, maklum. Cuman harus kita kasih solusi, harus kita kasih pengajaran. Urusan diterima atau tidak udah bukan urusan kita. Bapak Ibu, berarti kedudukan manusia di mata Allah, manakala kita masih hanya membangun jasmania saja lewat hukum syariah, yun sewu, mohon maaf, ruhaniyah kita itu tidak bisa makrifat Allah. Pak, saya tidak bicara inisial, enggak. Lebih baik saya contohkan pada diri saya sendiri. Coba ayo diangen-angen dengan hati. Saya tidak akan bisa, Pak, waktu sholat bisa melihat Allah, itu nggak bisa. Hati saya untuk teringat hanya pada Allah tidak bisa. Pasti terus teringat terhadap selain Allah, karena kita posisi masih menjadi budaknya hawa nafsu. Nafsu membudak kita sangat pintar.
dihidangkanlah kita wa zuyyina linnasi hubbus syahawa, kesenangan duniawi ya di hadapan kita, Pak. Akhirnya teringatnya hati kita tidak pada Allah, tetapi diplesetkan nafsu, teringat hati kita pada selain Allah, yaitu persoalan yang ada kaitannya dengan hubungan dunia. Wa yasudduna an sabilillah. Kita dihalang-halangi, Pak. Ketika sholat ruhaniyah kita dihalang-halangi oleh nafsu, supaya tidak bisa teringat pada Allah dalam kurung makrifat Allah, tidak, nggak boleh. Nafsu tidak memperbolehkan kita. Makanya dalam surah Ibrahim ayat 3 Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kita ditekan untuk bercinta ruhaniyah kita ini dengan kesenangan dunia. Sebab kalau sudah masuk di situ wa yasudduna an sabilillah, mudah ruhaniyah ini menghalang-halangi kita untuk pada Allah, mudah. Wa yabghunaha iwaja, di situ kita akan selalu diharapkan oleh nafsu untuk bengkok, tidak terus menuju kembali kepada Allah. Padahal sudah dikatakan ulaika, mereka ini, nafsu ini adalah dhalalum mubin, mereka adalah tersesat yang amat jauh. Siapa? Nafsu itu tadi. Paham Pak nggih? Wis. Jadi kedudukan kita sebagai manusia di mata Allah, manakala saya masih membangun jasmani saja, sampai kapanpun kita tidak bisa mengesahkan Allah. Sehingga masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Dan ini tidak salah miturut kacamata syariah. Sehingga kalau kita bicara bahasa hidup, kita manusia hidup itu karena dihidupi oleh Allah. Logika bisa diterima. Lah Allah menciptakan kita, menghidupkan kita itu hanya satu, supaya kita mau menyembah pada Allah. Jasmani sudah benar, cuman ruhani kita itu, Pak, ruhani kita itu manakala tidak mengikuti kesempurnaan teladan Rasulullah, mohon maaf sekali lagi, miturut pendapat saya kurang benar. Bukan berarti nggak benar loh, kita di syariat jasmani ini sudah benar, tapi menurut saya kalau hanya berhenti ini itu kurang benar. Letak kurang benernya bagaimana? Satu, kita manusia pasti ada ruhaniyah, dan ruhaniyah dari Allah nanti kembali kepada Allah. Kalau kita bicara ruhaniyah, hubungannya dengan cinta, Pak, cinta pada Allah. Makanya Allah sampaikan terhadap kita sebagai umat lewat baginda Rasul, lewat sumber yang benar yang tidak bisa dibantah adalah Al-Quran. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pun iki sampean pegang Ali Imran 31, Pak.